Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman seluruhnya yang sudah mau meluangkan waktunya untuk bertemu lagi dengan kakak di pertemuan pada seni. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia terus. Karena kakak pun bahagia sebab kita bertemu lagi di pertemuan hari ini. Berarti teman-teman semuanya sudah dalam tahapan yang lulus dan sedang mempersiapkan tahapan selanjutnya untuk masuk ke dalam tes pusat. Oke, kakak juga akan senantiasa mendoakan kalian. Mudah-mudahan kalian pun bisa lulus dalam kategori mahasiswa di Universitas Pertahanan pada tahun ini. Amin ya robbal alamin. Oke, seperti yang sudah diberitahukan bahwa pertemuan hari ini kita akan membahas terkait dengan materi keswa atau kesehatan jiwa. Nah, bolehkah bantu untuk kasih reaction siapakah yang ada di sini yang belum pernah mendapatkan materi penjelasan terkait dengan keswa? Silahkan teman-teman. Adakah? Oke, ada. Berarti kita akan mengulang sedikit banyaknya terkait dengan pemaparan materi dari keswa atau biasa bahasa istilahnya dalam alat tes yaitu MMPI. Oke, saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Sebentar, teman-teman. Oke, tunggu ya. Sebentar, ada kendala. Kenapa tidak bisa dibuka? Oke, sudah bisa. Oke, sudah terlihatkah di hadapan teman-teman semuanya terkait dengan materinya? Belum? Hmm. Oke, sudah bisa ya. Oke, silakan teman-teman boleh dipersiapkan alat tulisnya atau teman-teman boleh sediakan device yang cukup memadai. Oke ya teman-teman, maka mohon untuk diperhatikan. Keswa di sini yang pertama sekali kita perlu ketahui adalah penilaiannya. Apa saja sih yang perlu untuk diketahui terkait dengan penilaiannya? Sama seperti yang sebelum-sebelumnya bahwa penilaian dari tahapan sejak kalian psikotes sampai dengan kalian nanti masuk ke dalam proses ujian di pusat nanti, semuanya harus bersifat pada cerminan instansi dan konsistensi, khususnya pada program studi masing-masing. Karena kalian punya dua bagian yang perlu dipilih, yaitu pilihan satu program studi dan pilihan kedua program studi, maka jawablah sesuai dengan program studi yang kalian benar-benar inginkan untuk masuk gitu ya, inginkan untuk terpilih. Oke, Kak nanti di-share kan Kak? Iya, insya Allah ya. Oke, kita lanjut. Nah, perhatikan, penilaian dalam Keswa itu terdiri dari dua. Utamanya, yang pertama ada di psikologi, yang kedua ada secara klinisnya, gitu ya. Nah, secara psikologis yang dinilai adalah validitas. Validitas itu bagaimana kalian mampu menjawab keseluruhan dari soal sendiri, yaitu bagian di cannot say, gitu ya. Berarti seluruh soal wajib untuk diperiksa. Berapa banyak soalnya Kak? Soalnya ada 567 dan dikerjakan dalam waktu 90 menit. Kak, banyak banget. Tenang aja teman-teman, kalau sudah tahu triknya gampang dalam pengerjaannya. Dan mohon untuk diperhatikan bahwa Keswa ini dia sifatnya ada minus. Oke, dan selanjutnya dia bersifat dalam kategori ketika kalian tidak menyelesaikan seberapa persen, kakak nggak akan sebut berapa besar persennya, karena kebiasaan siswa kalau disebutkan persenannya, maka kalian akan ngisi sesuai dengan yang penting terisi aja, yang penting ternilai aja. Kakak nggak mau. Jadi kakak harus mewajibkan kalian mengisi seluruh tesnya. Oke, selanjutnya sistem menjawabnya adalah iya dan tidak. Oke, baru ada yang kedua L yaitu kebohongan. Jadi fun fact-nya alat tes ini dia bisa mendeteksi kapan kalian berbohong saat menjawab gitu ya. Baru ada K dan ada S. Masing-masing terdiri dari 30 soal dan 50 soal. Oke. Selanjutnya ada psikis atau klinis. Nah, psikis dan klinis inilah yang perlu untuk diketahui secara mendalam oleh teman-teman semuanya.
Yang pertama, skala yang dinilai adalah skala yang berkaitan dengan ciri-ciri. Perhatikan, harus tahu ciri-cirinya. Yang berkaitan dengan ciri-ciri kondisi tubuh. Nanti akan banyak pertanyaan yang berkaitan pada pertanyaan kondisi tubuh kamu dalam keadaan sehat atau tidak, dalam keadaan baik atau tidak. Maka cara menjawabnya harus jawab seluruh pertanyaan menunjukkan kalau kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Contoh, saya sering merasa berdebar-debar. Maka pertanyaan itu berkaitan dengan kondisi tubuh, maka jawabannya adalah tidak. Kenapa tidak, Kak? Ingat, kalau sering berdebar-debar, konteksnya kamu ada gangguan dan sering mengalami mungkin kecemasan dan lain sebagainya. Oke? Maka jawablah setiap soal yang dipilih dengan kata iya yang menunjukkan kondisi tubuh sehat. Jawablah iya pada kemampuan menjaga kesehatan tubuh. Berarti bukan hanya kondisi kamu yang sehat, tapi kesehatan tubuh kamu juga kamu jaga. Selanjutnya, untuk skala 2 ini berkaitan sama ciri-ciri terkait dengan kepercayaan diri. Oke, selalu kakak kasih tahu dari awal pertemuan sejak kita bertemu di TPS dan psikotes. Teman-teman wajib menunjukkan kemampuan untuk percaya diri. Ingat, yang namanya percaya diri bukan harus menjatuhkan orang lain, tapi kalian bangga terhadap kemampuan diri sendiri. Maka jawablah iya yang menunjukkan ceria, percaya diri, dan mudah bergaul. Oke, baru masuk ke skala 3. Skala 3 ini ciri-cirinya adalah berkaitan dengan kebergantungan pada orang lain. Maksudnya apa, Kak? Ketika saya mau masuk ke dalam sebuah instansi, saya akan mencari tahu kepada siapa? Kepada siapa? Kepada siapa? Saya akan bisa mendapatkan informasi. Nah, itu jawabannya adalah tidak. Kenapa? Berarti kamu kebergantungan terhadap orang lain. Berarti kalau dia nggak ada di situ atau tidak ada orang yang bisa kamu ambil informasinya, kamu nggak berani untuk masuk ke dalam instansi tersebut. Oke? Maka harus memilih opsi tidak pada soal yang menunjukkan sikap berlebihan percaya pada orang lain. Bukan berarti kamu tidak percaya, tapi kalau sudah berlebihan maka sama sekali tidak boleh. Oke, baru masuk ke skala 4. Skala 4 ini ciri-cirinya berkaitan dengan kondisi amoral. Amoral itu kondisi di mana kamu suka sekali melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermoral dan tidak bersosial baik dan menunjukkan arah-arah kepada psikopat gitu ya. Kenapa ini perlu kami pelajari, Kak? Kenapa ini perlu kami ketahui? Karena perhatikan, kalian itu akan belajar dan dididik dalam instansi yang berkaitan pada pertahanan dan keamanan. Jika seandainya kalian teridentifikasi pada kondisi yang tidak wajar secara klinis dan secara psikologis, khususnya pada kondisi mental kalian dan jiwa kalian, maka tidak akan pernah bisa menjalankan tugas berdasarkan peraturan yang ada. Oke, coba deh kalian, kalau misalnya awasi atau dijaga atau dipimpin oleh orang yang ternyata punya kriteria yang amoral, asosial, psikopat, tidak percaya diri, terus kebergantungan, maka kalian tidak akan percaya terhadap perilakunya atau proses kepemimpinan dia. Ya, begitu juga lah nanti kami yang akan nanti kalian jaga ke depannya ataupun negara ini. Oke? Maka jangan pernah ingat, jangan pernah memilih opsi ya pada pertanyaan yang menunjukkan sikap tidak akrab dalam pergaulan sosial, khususnya dalam kehidupan keluarga. Jadi, amoral dan asosial ini landasan dasarnya dilatar belakangi oleh kehidupan berkeluarga. Kalian terlahir dari keluarga yang seperti apa? Apakah dalam kondisi yang baik? Bagaimana kondisi keluarga terhadap lingkungan sekitar? Itu sangat mempengaruhi. Maka, dalam kehidupan keluarga harus jawab iya dalam konteks yang harmonis. Contoh, keluarga saya sama bahagianya dengan keluarga tetangga saya. Maka jawabannya harus iya. Kenapa? Berarti kamu tinggal di dalam lingkup yang sangat baik-baik saja dan keluarga yang juga harmonis. Oke, baru sekarang kita masuk ke dalam skala 5. Skala 5 ini berkaitan pada soal yang masuknya ke male dan female. Jadi mohon untuk dicatat ya teman-teman, bahwa tidak ada jawaban konkret pada masing-masing orang yang bisa dipakai secara general untuk jawaban di mental ideologi. Maaf, di kesehatan jiwa. Kenapa? Karena ada male female, berarti ada beberapa jawaban yang harus disesuaikan berdasarkan kondisi dan jenis kelamin kamu, yaitu perempuan dan laki-laki. Gitu ya, kewanitaan atau kejantanan gitu. Maksudnya male dan female. Maka perhatikan, jawablah seluruh opsi yang memiliki atau mengarah pada feminin dengan opsi ya bagi perempuan. Dan contohnya apa, Kak?
saya menyukai bunga. Kak, bunga itu kan standar ya, Kak. Benar sih, tapi bunga itu identik pada sesuatu yang disukai oleh perempuan. Jadi jawabannya sebaiknya adalah iya. Oke, untuk perempuan dan untuk laki-laki tidak. Selanjutnya, jawablah seluruh opsi yang memiliki atau mengarah pada macho. Ini bukan mado, tapi macho. Kakak tulis dulu. Biar nggak silap gitu ya. Tapi nanti kakak kirimin deh. Intinya itu macho isinya. Oke, dengan opsi ya bagi laki-laki. Contoh, saya suka majalah teknik, maka perempuan jawabannya adalah tidak, laki-laki jawabannya iya. Kak, saya cewek, saya mau masuk ke teknik jurusannya. Jadi saya jawabnya iya atau tidak ya. Ini general karena tadi prinsipnya adalah ngikutin instansi dan sesuai dengan program studi, maka si perempuannya boleh jawab iya ketika dia masuk ke dalam teknik. Oke, contoh lain, saya senang berburu. Itu jawabannya sudah pasti ya untuk perempuan, maaf, ya untuk laki-laki, tidak untuk perempuan. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam skala keenam. Skala 6 berkaitan dengan ketidakpercayaan pada orang lain. Ketidakpercayaan pada orang lain berarti lawan dari yang tadi. Kalau yang tadi di skala tidak berkaitan dengan kebergantungan pada orang lain, sedangkan skala 6 berkaitan pada sesuatu yang tidak percaya pada orang lain. Berarti konteksnya kamu nggak percaya sama siapapun. Kamu maunya kerja sendiri-sendiri doang. Maka jawablah tidak pada konteks yang terlalu berlebihan tidak percaya pada orang lain. Selanjutnya masuk ke skala 7, ini berkaitan pada konteks kecemasan yang berlebihan. Tangan saya sering mengalami keringat yang berlebihan, itu masuk ke dalam kategori kecemasan. Saya takut mati misalnya, itu masuk ke dalam kecemasan. Oke? Baru masuk ke dalam konteks yang kedelapan. Yang kedelapan ini berkaitan pada apa? Berkaitan pada konteks kelebihan dalam mempercayai agama. Istilahnya bukan kelebihan sih, terlalu berlebihan mencintai agama atau keyakinannya masing-masing. Contoh, saya beribadah lebih baik dibandingkan orang-orang lain. Maka jawabannya sudah pasti tidak. Karena standarnya sudah pasti sama. Yang namanya ibadah, setiap orang juga pasti punya hal yang standarnya sama. Nggak mungkin kamu lebih baik daripada orang lain. Oke? Dan yang terakhir skala nol atau skala O, bukan nol ya, skala O itu berkaitan pada nih ekstrovert dan introvert. Meskipun dalam konteks psikologi pun keilmuan tentang introvert dan ekstrovert itu masih dalam perdebatan gitu ya. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa dulu sekali ini alat tesnya diciptakan pada saat ekstrovert dan introvert itu muncul di permukaan. Berarti teorinya dipercayai pada masa itu. Seiring berjalannya waktu, mulai agak terkikis dan muncul perdebatan kembali. Apakah benar seseorang sudah pasti ekstrovert dan sudah pasti introvert? Gitu ya teman-teman. Maka mohon diperhatikan bahwa jawablah ya pada seluruh opsi yang ekstrovert dan jawablah tidak pada kondisi kamu introvert. Contoh, ketika ada dalam sebuah pesta, saya memilih untuk diam dibandingkan teman-teman yang lain. Sudah pasti jawabannya adalah tidak. Oke, teman-teman, untuk konteks penilaian seperti inilah dalam casual. Kakak izin stop share dulu. Oh, sebentar, kakak lupa menyampaikan. Tadi kan kakak bilang ada sifatnya minus ya. Nah, perhatikan. Kalau berkaitan dengan kondisi tubuh, nih kondisi tubuh yang pertama, tubuh sehat, menjaga kesehatan tubuh, maka kalau salah jawab atau kondisi tubuh kamu tidak sehat, minus hasilnya. Oke, dan yang kedua, lalu ada skala yang mendeteksi kepercayaan diri. Kalau misalnya kamu terdeteksi tidak percaya diri, tidak ceria, dan lain sebagainya, minusnya besar, minus 3. Baru masuk ke dalam skala kelima yang tadi male female. Kenapa Kak skalanya sangat besar minusnya? Karena kalau sembarangan jawab berarti dia bersinkron dengan jawaban waktu kemarin kamu jawab LGBTQ tentang saya menyukai sesama jenis atau lawan jenis dari saya. Nah, itu sinkron dengan yang ini. Oke, kejantanan dan kewanitaan. Oke. Lalu masuk ke dalam ini skala yang ke-9, dia minusnya 1. Kalau kamu terdeteksi introvert, maka setiap jawaban yang kamu jawab introvert minus 1. Oke. Nah, sampai di sini ada beberapa teman-teman yang sudah bertanya. Kakak izin stop share dulu dan kakak akan minta tolong abangnya untuk mengirimkan kepada teman-teman. Oke? Sebentar. Keswa.
Bentar ya. Sembari kakak mengirimkan, mohon untuk kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Kalau ada yang tidak dimengerti silakan untuk dikonfirmasi. Oke. Sepertinya agak mengalami kesulitan teman-teman. Izin. Iya, silakan. Kenapa? Silakan, silakan. Bang, boleh minta tolong kirimin lagi? Kak, mau SS materinya, tenang aja, nggak perlu di SS, kakak kirimin ke kalian. Kak, materi Unhan ini ada di post ulang di YouTube kira-kira ada, tenang aja. Yang kemarin yang sebelum-sebelumnya juga ada kok di sana, di playlist YouTube. Di playlist YouTube juga ada kok. Oke. Nah, kita jawab satu persatu dulu pertanyaannya. Dan nanti kakak konfirmasi dulu ya ke kakak adminnya. Apakah soal-soal di Kesuanya sendiri juga udah TBI Unhannya nggak lengkap, Kak. Jadi, oh, cek lagi kata abang adminnya. Coba cek lagi ya. Udah lengkap kata abang adminnya. Oke. Oke. Boleh naik lagi ke atas, Bang? Oke. Oke. Eh, Kak, rekaman ulang Zoom ada sayang. Kak, kalau yang netral misalnya fotografi itu gimana Kak? Maksudnya gimana sayang? Yang fotografi? Bukannya Unhan gak ada jurusan fotografi ya? Kak, materi udah dikirim kemana Kak? Dikirim ke chat Zoom, tenang aja. Dikirim ke chat Zoom. Dikirim ke chat Zoom. Izin Kak, mau nanya, Kak, kalau tentang seks itu gimana ya Kak jawabnya? Tentang seks. Oke, perlu dipahami bahwa konteks seks itu boleh dipelajari. Setiap pertanyaan yang berkaitan dengan seks yang dipelajari itu boleh dilakukan. Yang tidak boleh adalah dibercandakan atau dibicarakan tanpa alasan yang jelas. Contoh, saya tertawa saat ada lelucon berkaitan tentang seks. Udah pasti jawabannya tidak. Saya mempelajari, bagi saya anak SD perlu mempelajari pelajaran tentang seks. Sudah pasti jawabannya iya. Namanya seks edukasi. Tapi kalau misalnya pertanyaannya berkaitan pada sesuatu yang tidak make sense untuk dibicarakan atau tidak baik untuk dileluconkan, apalagi yang berkaitan sama seks, maka jawabannya sudah pasti tidak. Yang pria wanita, Kak. Yang pria wanita. Saya suka fotografi gitu. Kalau saya suka fotografi itu dua-duanya nggak ada masalah sih. Itu bukan berkaitan sama soal male female. Untuk kecemasan berlebihan, contohnya takut mati Kak. Jawabannya tidak. Iya Kak. Tidak iya Kak. Saya takut mati jawabannya adalah tidak. Saya takut gila jawabannya tidak. Jangan jawab iya ya. Sesuatu yang kamu jawab berarti kamu berharap akan itu gitu ya. Meskipun mati itu akan kita lakukan, tapi kita nggak boleh takut akan mati itu. Kalau takut berarti persiapannya tidak matang. Berarti kamu tidak menjaga kondisi tubuh kamu sehingga mengkhawatirkan adanya kondisi-kondisi yang menyebabkan kamu akan mati. Atau soal yang kayak tadi, saya takut gila. Berarti pertanyaan-pertanyaan tersebut berkaitan pada hal-hal yang mencakup pada konteks muncul nih beberapa indikasi-indikasi kamu agak gila atau hampir gila gitu ya. Jadi hati-hati. Kemarin ada pertanyaannya kayak gini Kak, kehidupan seksku cukup memuaskan, itu ya atau tidak? Tidak, karena kalian belum dalam konteks berkehidupan seks. Ini ada pertanyaan rumit atau menjebak gitu Kak? Nggak ada sayang. Intinya kalau kamu percaya dan ikuti seluruh trik yang sudah kakak jelaskan, mana saja yang perlu jawab iya, mana saja yang perlu jawab tidak, maka insya Allah nilai kalian tinggi. Tenang aja teman-teman, tahun lalu dari 25 siswa, cuman dua yang nggak lewat. Dua itu pun nggak lewat karena nggak masuk kelas. Makanya mereka nggak tahu. Jadi kalau sudah disediakan sama
Askia. Untuk kalian khusus, maka datanglah. Kalau nggak sempat untuk datang, maka dengarlah playlistnya yang ada di YouTube. Rugi kalau nggak dapet. Oke? Kalau tentang mimpi yang berulang setiap malam, Kak, nggak boleh. Perhatikan teman-teman, secara fakta dan ilmiah, mimpi itu terjadi ketika tidur kalian tidak dalam keadaan yang baik. Tidak dalam keadaan yang sempurna tidurnya, makanya terjadilah mimpi. Oke, kalau tidur kalian bagus, terus tidak terganggu, maka mimpi itu nggak akan terjadi. Kak, siap ini ada contoh soalnya tidak, Kak? Ada beberapa contoh soal yang bisa kita kasih, tapi karena soalnya ada 567, maka kakak nggak bisa kasih semuanya. Nama channel YouTube-nya Askia apa, Kak? Tidak ada di channel YouTube, sayang. Adanya di playlist doang dan akan dibagikan private. Nah, bentar ya, abang adminnya share ke kalian. Oke, oke. Nanti dicicil adminnya lagi dalam proses untuk mengirimkan. Soalnya ada di web Askia tidak. Nah, kalau ini kakak kurang tahu, boleh dicek masing-masing. Tapi Kak, di situ ada tampilkan beberapa soal-soalnya. Itu di playlistnya ada semua kan, Kak? Ada sayang, ada semua. Untuk rekamannya dibagikan dari TKBI ya, Kak? Dari TBI, teman-teman. Oke, pokoknya itu yang dikasih sama abang admin semua yang berkaitan pada tes Unhan. Jadi perhatikan di ruangan untuk mendengar pun mungkin banyak kali iklan-iklannya gitu ya, tapi nggak ada masalah. Ya, namanya kita udah jadi artis gitu ya, banyak iklannya memang dia. Oke, oke, terima kasih Kak, sama-sama, terima kasih kembali. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Kakak izin untuk share screen contoh soal. Dan sebenarnya kalau misalnya kakak di Medan dan ketemulah rezeki dengan kakak ternyata bisa langsung mengerjakan keswa, nanti ada hasilnya, langsung keluar hasilnya. Tapi kakak nggak bisa kasih kalian eh untuk di-share kayak di pertemuan MI tadi. Kalau MI tadi karena itu kakak buat sendiri, jadi kakak berhak untuk nge-share-nya. Meskipun ada batasannya, kalian tidak boleh nge-share sendiri gitu ya. Tapi kalau Keswa ini karena dia sifatnya memang alat tes asli, kakak nggak bisa sebarluaskan. Jadi kalau misalnya rezeki ketemu sama kakak di ruang diskusi dan tabnya tidak sedang kakak gunakan, maka teman-teman bisa langsung mengerjakan dan langsung keluar hasilnya. Kakak kasih contoh dulu ya, maksud dari hasilnya seperti apa. Bentar. Sebentar. Oke, nah ini salah satu hasil yang dimiliki oleh siswa kakak. Tapi kalau kakak biasanya akan berikan sebelum trik pengerjaan, jadi ada post test dan pretestnya. Kakak akan suruh kerjakan, jadi nanti dia bisa membedakan. Oh ternyata soal yang bentuknya seperti ini, nih jawabannya seperti ini gitu ya. Jadi ini adalah hasil sebelum pemberitahuan terkait dengan trik oleh salah satu siswa, gitu ya. Nanti kalau hasil yang satunya lagi kakak nggak bisa kasih tahu karena hasilnya bagus sekali. Nah, lihat ya teman-teman. Ini dia contoh hasilnya. Jadi yang pertama tadi itu yang tanda tanya dan P itu berkaitan dengan berapa banyak soal yang terkerjai dan dia valid hasilnya. Berarti dia selesai seluruh soal. Baru L ini berkaitan pada apa? Kebohongan yang tadi. Nah, dia terdeteksi nih kebohongannya. Taunya bohong sama enggak dari mana, Kak? Dari konsistensi. Nanti ada satu soal yang bentuknya seperti ini, dia jawab beda jawabannya padahal jenis soalnya sama. Ingat, konsisten itu bukan berarti soalnya harus sama persis. Kecuali kamu ngerjain EPPS. Kalau EPPS udah pasti sama persis dia jenisnya. Makanya ngerjakan
alat tes ini kalau berkaitan sama psikotes dan lain sebagainya itu nggak bisa satu trik dipakai untuk semua, nggak bisa karena sistem penilaiannya juga pasti berbeda-beda. Oke, baru dijawabnya lah ini semua dan hasilnya ini yang klinis tadi HS untuk skala satu. Ternyata dia punya banyak keluhan untuk somatik, sulit tidur, gangguan semua organ dari kepala sampai kaki, egosentris, orangnya sulit banyak mengeluh dan tidak puas, mendumel gitu ya, langsung kebaca. Depresi, syukurnya anaknya nggak depresi karena standarnya normal. Histeria ini yang berkaitan sama tadi, minatnya sempit, nggak percaya diri dan lain sebagainya. Nih di bagian yang selanjutnya dia normal, masculinity-nya juga syukurnya dia baik-baik saja karena dia laki-laki, dia tipikal yang aktif dan juga macho gitu ya. Baru masuk paranoia, ini soal-soal yang berkaitan pada aku takut mati, aku takut gila dan lain sebagainya. Normal, terus bagian amoral juga normal, psikopatnya juga normal, hal-hal yang berkaitan pada terlalu berlebihan terhadap agamanya juga normal dan dia juga tipikal orang yang sangat ekstrovert. Berarti dia punya masalah di bagian mana yang tadi nih yang berkaitan sama somatiknya. Terus bagian mana kepercayaan dirinya. Dua itu saja yang perlu untuk dia perbaiki. Itu hasil dari Unhan ya Kak? Enggak, itu hasil dari alat tes Kakak. Tapi alat tes Kakak itu alat tes yang sama persis dengan alat tes yang di Unhan. Karena Kakak punya alat tes aslinya. Oke, teman-teman. Kakak izin untuk share screen dulu ya soal yang berkaitan sama keswanya. Dan satu lagi teman-teman, karena kakak mau share contoh soal, mohon kerjasamanya untuk tidak screenshot demi kepentingan pribadi. Jadi jangan screenshot sendiri. Kalau misalnya butuh untuk tengok lagi, nanti lihat di playlistnya masing-masing. Oke, mohon untuk menjaga satu dengan yang lain. Karena kalian nanti akan dikarantina, juga kalian harus menjaga diri kalian dalam kemungkinan-kemungkinan yang membuat kalian tidak lulus hanya karena adanya kecurangan, dianggap curang gitu ya, padahal lagi belajar. Oke, jadi jangan di screenshot. Kalau misalnya pun mau tahu cara pengerjaannya, silakan lihat di playlist lagi. Oke, jadi itu yang dikirimin sama abang admin. Mohon untuk disalin, dipin di handphonenya, dibuat sebaik mungkin biar ingat kalau ini adalah materi yang perlu untuk kalian pelajari. Oke, nah kakak izin share screen dulu. Oke, inilah contoh soalnya. Aku suka majalah teknik. Majalah teknik tadi sudah kakak jelaskan. Nafsu makanku baik. Berarti jawabannya sudah pasti ya. Pada umumnya aku bangun pagi dengan tubuh yang segar dan cukup istirahat. Ini berkaitan juga pada konteks yang skala satu, kondisi tubuh yang sangat sehat dan menjaga kesehatan tubuh. Kak, baru mulai atau udah lama, Kak? Sudah lama sayang, kita sudah selesai materinya dan sekarang sedang melihat contoh soalnya. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya ketinggalan, nanti lihat di playlist yang dikirimin sama abang admin ya. Soiri Faki, oke. Nah, dari 1 sampai 25, adakah yang mau ditanyakan teman-teman? Jadi pustaka, jadi pustakawan. Jadi pustakawan. Nah, ingat harus sesuai dengan program studi, cerminan instansi, dan sesuai sama trik yang kakak jelaskan. Berarti kalau jadi pustakawan, karena kalian tidak sesuai dengan prodinya, berarti jawabannya tidak, gitu. Ada lagi, nomor 25 laki-laki jawab enggak ya Kak. Aku ingin jadi penyanyi. Itu nggak ada masalah terkait dengan male female, jadi boleh dijawab apapun. Boleh ya, boleh tidak. 23, aku terganggu oleh rasa mual dan muntah-muntah. Oke, silakan jawab teman-teman. Nomor 23, kira-kira jawabannya apa? Kita masuk 23 dulu, baru kita masuk ke nomor 10. Tidak. Iya, betul sekali. Jawabannya adalah tidak, karena itu berkaitan pada kondisi tubuh yang tidak sehat atau tidak baik-baik saja. Masuk ke nomor 10. Aku sering merasa seolah-olah ada sesuatu yang menyumbat di telingaku. Jawabannya apa? Iya atau tidak, teman-teman? Tidak. Iya, sudah pasti tidak. Berarti itu sesuatu yang berkaitan pada kondisi tubuh yang tidak sehat dan hati-hati. Pertanyaannya, aku sering merasa seolah-olah ada sesuatu yang menyumbat di leherku. Berarti kamu dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Lanjut. Kalau prodi sejarah militer, berarti jawab iya. Iya, Kak. Yang nomor 4. Aku menyukai pekerjaan perpustakaan. Em,
Oke lah, nggak apa-apa, boleh ya. Tapi balik lagi ya teman-teman. Kalian harus tahu dulu sebenarnya sejarah militer itu berkaitan pada apa? Kalian yang menyusunkah inventarisnya dan lain sebagainya atau bagaimana? Karena kalau pekerjaan perpustakaan atau pustakawan, ya dia sifatnya menyusun, inventaris dan lain sebagainya. 14. Aku suka mencret-mencret sekali sebulan atau lebih. Jawabannya sudah pasti tidak. Nomor 5. Aku mudah terbangun oleh suara berisik, sudah pasti tidak. Kalau kalian mudah terbangun pada suara berisik, berarti konteksnya tidur kamu tidak nyenyak. Nomor 7, tangan dan kakiku biasanya terasa cukup hangat. Biasanya terasa cukup hangat, iya jawabannya. Karena kondisi memang kita kan hangat, tandanya hidup gitu ya. Kalau dingin baru kondisinya tidak baik-baik saja. Begitu teman-teman. 1 sampai 25, adakah yang mau ditanyakan? Cukupkah? Kak, untuk nomor 4, kalau jurusan matematika boleh Kak jawab itu? Ya. Matematika. Boleh. Nah, balik lagi sama kayak yang kakak jelaskan tadi. Kalian di program studi matematika dan fakultas matematika itu, apakah berkaitan pada pekerjaan yang dia sifatnya inventaris atau tidak? Pustakawan ini kan sifatnya inventaris, teman-teman. Oke, 12. Aku senang cerita detektif dan cerita yang menyeramkan. Jawabannya tidak, karena konteksnya, nih perhatikan ada cerita yang menyeramkan. Berarti fokus kamu hanya pada itu saja. Nomor 5. Nomor 5 sudah tadi sayang. Nomor 5 tadi jawabannya apa teman-teman? Tidak. Jawabannya tidak. Oke, sekarang kita masuk ke soal selanjutnya. Nomor 52 sampai 75. Silakan diperhatikan dengan baik dan tentukan mana soal yang perlu untuk dibahas. 52. Nomor Kak. 52. Bila aku berpapasan dengan teman-teman sekolah atau kenalan lama, aku lebih suka menghindari mereka kecuali bila mereka menegurku terlebih dahulu. Sudah pasti jawabannya adalah tidak. Ingat, kamu harus bersosial. Berarti kondisinya kalau kamu jawab nomor 52, kamu tidak senang bersosial dan kamu tipikal orang yang maunya ditegur duluan, nggak mau negur orang duluan. Lanjut nomor 58 dulu ya, baru ke 53. 58. Segala sesuatu terjadi seperti yang diramalkan oleh nabi-nabi. Jawabannya tidak. Perhatikan teman-teman. Nabi itu diturunkan untuk membawa apapun yang difirmankan oleh Tuhan. Itu berlaku untuk seluruh agama. Tapi kalau misalnya dibilang di sini, Nabi membawa segala yang diperintahkan oleh Tuhan, jawabannya iya. Ingat, Nabi itu membawa sesuatu bukan untuk diramalkan atau bukan atas ramalan dia, tapi atas dasar firman Tuhan. Jadi jangan sembarangan. Lanjut nomor 53. 53, seorang rohaniwan dapat melakukan penyembuhan dengan cara meletakkan tangannya di dahi orang lain dan berdoa untuknya. Jawabannya apa kira-kira? Silahkan nomor 53. Tidak. Iya, sudah pasti tidak. Ingat teman-teman, yang membawa kesembuhan itu bukan orang, oke, bukan benda, tapi Tuhan melalui perantara orang. Jadi kalau bahasanya seperti yang nomor 53, seolah-olah kesembuhan itu datangnya dari orang tersebut. Jawabannya sudah pasti tidak. Lanjut nomor 70. 70, aku suka bermain congklak. Ya, boleh tidak, nggak ada masalah. Itu berkaitan pada sesuatu yang strategi sifatnya. 62, 62. Pada bagian tubuh sering terasa panas, kesemutan atau seperti ada yang merayap. Sudah pasti tidak, teman-teman. 56. Selagi muda, aku pernah disetrap karena kenakalanku di kelas. Sudah pasti tidak. Perhatikan. Ini yang perlu kakak luruskan ke teman-teman. Kakak sama sekali tidak mengajari kalian bagaimana caranya untuk berbohong. Tapi kita sedang mempelajari bagaimana cara menjadi manusia yang benar seutuhnya. Nanti kalian akan ketemu sama soal yang berkaitan sama, ntar kakak coba cari dulu ya. Yang berkaitan sama, aku pernah mencuri kecil-kecilan saat kecil. Aku pernah mencuri kecil-kecilan saat kecil. Mana ya? Ini nomor 311. Dalam suatu masa tertentu, waktu masih muda, aku pernah melakukan pencurian kecil-kecilan.
Jawabannya sudah pasti tidak. Meskipun kamu pernah mencuri dulu. Contoh, ada duit di rumah, nggak tahu duit siapa. Ih, duit diambil. Ada penghapus di sebelah kamu, orangnya nggak ada, tapi kamu butuh penghapus. Kamu langsung pakai, pinjam ya. Padahal itu kan salah satu bentuk mencuri dan mencuri kecil-kecilan. Kenapa kamu tidak boleh jawab iya? Karena konteksnya mereka nggak akan mau tahu kamu mencuri punya siapa, dalam kategori bagaimana. Intinya ketika mencuri itu berarti masuknya ke dalam sesuatu yang amoral, melewati batas yang ditetapkan dalam peraturan. Oke, jadi hati-hati. Banyak sekali orang yang menganggap bahwa kalau ngerjain psikotes pasti diarahin untuk bohong. Enggak. Kami mengarahkan bagaimana caranya kalian bisa lulus sesuai dengan penilaian yang benar. Dan satu lagi, manipulasi itu nggak ada salahnya. Manipulasi itu bisa menghilangkan, menurunkan, menambahkan, atau menumbuhkan. Kalau kalian tidak terbiasa menjadi orang yang baik, berarti ditumbuhkan sikapnya gitu. Lanjut 70, 67. Aku ingin dapat berbahagia seperti orang lain. 67 jawabannya apa, teman-teman? Ya, Kak. 6 ya, yang Tidak. lain? Tidak, tidak. Sudah pasti jawabannya tidak. Kalau kamu ingin bahagia seperti orang lain, berarti saat ini standar kamu, kamu sedang tidak bahagia. Lanjut 74 dan 75. 74, aku sering ingin menjadi wanita. Aku tidak pernah menyesal menjadi wanita. Lihat nih konteksnya. Aku sering ingin menjadi wanita atau jika Anda wanita, aku tidak pernah menyesal menjadi wanita. Berarti pertanyaannya, kalau kamu cowok, sudah pasti jawabannya adalah kalau cowok, Tidak. iya. Kalau cewek, Iya, Kak. iya, betul sekali. Ya. Lanjut 75. Aku kadang-kadang marah. Jawabannya ya atau tidak? Tidak, Kak. Tidak. Tidak. Iya, sekali. Tidak. Lanjut 60, 73. Aku orang penting. Jawabannya apa? Ya. Iya. Iya, betul sekali. Karena ini berkaitan pada sesuatu yang konteksnya, sesuatu yang percaya diri, ceria, dan lain sebagainya. Lanjut nomor 67. Aku ingin dapat berbahagia. Udah tadi 67. Kak, ini filenya boleh di-share kah, Kak? Nggak bisa, sayang. Tidak boleh. Tapi kamu nggak tahu apakah di website kalian ada atau tidak. 360 deh, sebelum ke 313. Aku tidak membaca tajuk rencana di surat kabar. Jawabannya adalah tidak. Tajuk rencana itu kan berarti sesuatu yang memang dihadirkan di dalam koran, bagian dari koran, berarti memang dibaca. Kita masuk ke nomor 69, 100, Kak. berapa? 69? Ya, Kak. Oke. Aku sangat tertarik dengan orang yang berjenis kelamin sama denganku. Udah Tidak. pasti Ya tidak. tidak dong. Tidak. Udah pasti jawabannya tidak. Oke, Astaga. Astaga. 313. Oke, ini 313. Orang yang memberikan peluang mencuri dengan meninggalkan barang berharga begitu saja, sama salahnya dengan orang yang mencuri. Jawabannya apa? Iya. Jawabannya tidak, teman-teman. Ya ampun. Astaga. Coba kalian bayangkan. Istighfar. Coba kalian bayangkan, ya. Kenapa di Jepang orang yang barangnya tertinggal tidak pernah hilang dan tidak bergeser dari tempatnya tertinggal? Surat Kenapa? nomor, Karena Kak. Karena konteks bagaimana dia mempercayai aturan dan dia memahami bagaimana menjadi manusia yang benar tanpa merugikan orang lain, itu adalah hal yang utama. Padahal sebagian besar dari mereka mungkin tidak beragama. Oke? Dan mohon untuk perhatiannya, kalau kita dicuri karena pintu lupa kekunci, yang salah tetap pencurinya. Ngapain dia masuk rumah orang atau ngambil punya orang yang bukan barang dia? Udah pasti salah. Oke, lanjut 302. Aku belum pernah mengalami kesulitan karena kelakuan seksku. Jawabannya udah pasti iya. Habit, betul banget habit. 322. Aku merisaukan soal uang dan pekerjaan. Jawabannya apa? Tidak, Kak. tidak. Iya. Sudah pasti tidak. Ingat, kita konteksnya adalah orang yang percaya diri dan ceria. Kalau kamu merisaukan tentang uang dan pekerjaan, berarti konteksnya kamu nggak ada Iya. Ada duit, berarti ya betul. Nggak ada duit. Nah, lanjut nomor berapa lagi? 320.
Kebanyakan mimpiku adalah tentang seks. Udah pasti salah. Mimpi aja kebanyakan salah, apalagi mimpinya tentang seks sudah pasti salah. Iparu. Terus 317. Aku lebih perasa daripada kebanyakan orang lain. Ingat, sesuatu yang terlalu berlebih-lebihan itu tidak boleh, maka jawabannya adalah tidak. Tidak. Lanjut, kita masuk ke dalam soal yang terakhir. Biasanya soal terakhir itu lebih susah sih. Nih, 548 sampai 566. Ini soalnya ada kurang satu. Nomor berapa? 370, nanti kita naik ke atas lagi ya, insya Allah. 566. Aku senang adegan cinta dalam film. Berarti kalau nonton film yang cinta-cintanya doang, jawabannya tidak. Tidak. Lanjut. Nomor berapa lagi? 548 coba Kak. 548. Bila aku dapat menghindarkannya, aku tak nonton pertunjukan. Jawabannya apa nih? Jawab coba. Jawabannya apa? Tidak. Tidak. Iya. Iya. Pahami soalnya. Lihat ya, ada dua permasalahan nih. Kalian ada yang jawab iya, ada yang jawab tidak. Lihat. Bila aku dapat menghindarkannya, bahasanya bila aku bisa menghindar, aku tak nonton pertunjukan. Iya. Iya lah, Kak. Enggak dong. Berarti kamu kalau nggak bisa menghindar, kamu nonton. Nah, kayaknya iya Kak. Jawabannya apa? Iya atau tidak? Iya. Iya Kak. Iya, iya, iya. Jawabannya adalah iya. Jawabannya iya. Lanjut 550. Aku suka memperbaiki kunci pintu. Anak teknik udah pasti jawabannya iya. Kalau anak yang bukan teknik jawabannya boleh tidak. Tapi perhatikan lagi, ini berkaitan sama male female nih soalnya. Aku ingin menjadi sekretaris pribadi. Perhatikan, nomor 557 itu tidak ada sangkut pautnya dengan konteks Unhan. Gak ada kan jurusan sekretaris di Unhan atau ada? Ada atau tidak ada? Tidak. Iya, kalau tidak ada berarti jawabannya tidak. Lanjut teman-teman. 558. Banyak orang bersalah karena tingkah laku seks yang jelek. Jawabannya? Tidak. Ya. Jawabannya tidak. Kalau banyak Astagfirullah. kamu tinggal di lingkungan yang memang kondisi seksnya terlalu bebas. 561. Aku senang sekali mengendarai kuda. Iya. Tergantung. Iya, boleh tidak. Jawabannya lebih bagusnya iya. Lanjut teman-teman. 562. Semasa kecilku, orang pada siapa aku rasa paling terikat atau merasa paling dekat adalah seorang ibu, seorang wanita, ibu, kakak perempuan, atau wanita lain. Jawabannya apa nih? Tidak. Kalau cowok jawabannya, Tidak. kalau cowok jawabannya harus iya. Karena pada dasarnya kelekatan laki-laki itu pada ibunya. Kelekatan laki-laki itu pada ibunya. Lihat, orang pada siapa aku paling ngerasa terikat kedekatan berarti 564. 564. Mudah sekali aku meninggalkan sesuatu yang akan kukerjakan apabila orang lain merasa tak ada gunanya. Nah, ini berarti berkaitan pada sesuatu yang kamu tidak percaya diri. Jawabannya apa? Tidak. Iya, jawabannya sudah pasti tidak. Lanjut 548. Bila aku dapat udah tadi sayang. Udah Dev, ini udah tadi jawabannya. 556. Aku sangat teliti dalam cara berdandan. Ya, kalau yang cewek sudah pasti ya, yang cowok sudah pasti tidak. Tidak. 558 gimana tuh, Kak? 558. 558. Banyak orang udah tadi 558. Tidak. Iya atau tidak? Tidak. Jawab 558 itu tidak. 55 55 berapa? 556. 556. Aku udah 554. Andai kata aku seorang seniman, aku jawabannya adalah tidak. Seniman itu nggak harus tentang
yang dilihatnya. 553. Aku takut sendirian di tempat luas dan terbuka. Jawabannya tidak. 548. 500 udah tadi sayang, 548. 563. Aku lebih suka kisah petualangan daripada kisah cinta. Jawabannya ya. 551. Kadang-kadang aku yakin bahwa orang-orang lain mengetahui apa yang sedang kupikirkan. Jawabannya tidak. Kalau kamu jawab iya, berarti kamu tipikal orang yang paling mudah tergambarkan bagi orang lain. Satu yang harus saya kasih tahu ke teman-teman semuanya. Persiapan sebelum nanti kalian mengerjakan apapun, dari sekarang coba kerjakan. Ntar, kakak izin untuk tuliskan. Ntar ya. Persiapkan diri kalian untuk menjawab ini dulu. Ntar ya. Jawab 16 personalities. 16 personalities. Coba cari nanti di Google atau Safari, terserah deh yang mana bentuknya. Intinya harus menjawab, jangan kalian yang coret-coret. Jangan kalian yang coret-coret. Sabar. Sabar ya. Oh, nggak betul nih, nggak bisa. Oke, kita ganti aja, nggak bisa. Lihat. Hmm, kakak izin share screen lagi. Oke, perhatikan. Coba kerjakan nanti 16 personalities. Nih, 16 personalities. Jawab sesuai dengan cara menjawab saat kakak menjelaskan trik past hand. Kalau kalian benar cara menjawabnya, maka hasil yang seharusnya kalian dapat adalah ENTJ. ENTJ. Kalau udah pernah kak, hasil jawabannya apa Hanifah? Bang boleh. Bang. Hasil jawabannya apa nih? ENTJ. Oke, berarti kamu harus ingat betul apa yang dimunculkan dalam pernyataan yang disebutkan di situ. Oke. Ntar dikirim di email Kak. Oke, harus ENTJ banget Kakak. Iya, betul banget. Harus ENTJ banget. Ke atas sedikit, Bang. Oke, nah ini yang harus kalian kerjakan terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam tes manapun. Kenapa? Ini untuk Hanifah yang sudah mengerjakan. Mohon untuk diingat apa saja jawaban dan hasil dari tes yang kamu keluarkan. Karena nanti itu berkaitan pada kamu pengerjaan RH atau riwayat hidup dan wawancara. Nanti wawancara akan ditanyakan pada konteks kelebihan dan kekurangan. Ngambilnya dari hasil si ENTJ ini tadi. Oke, teman-teman. Jadi sampai nanti kalian sudah mengerjakan si INTJ ini nanti, barulah nanti ketahuan pada dasarnya pola seperti apa yang nantinya akan dibutuhkan di dalam si Unhan ini tadi. Gitu. Jawab gini, kalau kalian penasaran, kerjakan 2 kali. Satu, menurut diri kalian sendiri, hasilnya bagaimana, dan jawab sesuai dengan trik. Nanti pasti hasilnya berbeda. Oke, teman-teman semuanya, sampai di sini, adakah yang mau ditanyakan? Berkaitan sama soal dari si Kaswa ini tadi, nanti kakak coba tanya sama admin ya, apakah diizinkan untuk dibagikan di website kalian atau tidak. Kalau misalnya nanti jawabannya boleh dan tidak boleh, kakak izin untuk sampaikan ke admin, nanti admin yang sampaikan ke kalian di grup. Oke ya, teman-teman. Izinkan. Oke. Oke, teman-teman semuanya. Sampai di sini, adakah yang mau teman-teman tanyakan? Hasil kuis yang tadi bagaimana, Kak? Kakak butuh baca dulu ya, teman-teman, karena banyak sekali yang perlu Kakak periksa. Jadi sabar, tunggu sebentar. Insya Allah nanti kalau ada waktu, mungkin hari ini kakak periksa satu persatu, nggak bisa langsung semuanya terisi. Jadi kakak harus detail periksanya. Hah, sinyap Kak? Gak apa ngomong apa? Nggak ngerti kakak bahasa anak zaman now. Sinyap nggak apa itu? Oh siap Kak, oke. Siap Kak, oke. Oke teman-teman
semuanya, adakah yang mau ditanyakan sampai di sini? Nggak ada, Kak. Oke deh, kalau tidak ada. Terima kasih kembali teman-teman semuanya. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya memang pun ada pertemuan lanjutan, sebaiknya sih Kak, saran dari Kakak beberapa hari sebelum kalian berangkat. Jadi kalian bisa nge-refresh ingatan kembali gitu ya. Tapi kalaupun tidak ada, mohon untuk dibaca kembali atau dilihat kembali playlist yang sudah dibagikan oleh Abang Admin. Belajarlah banyak-banyak teman-teman karena nanti yang dapat kemudahannya adalah kalian. Kak, kalau yang begini adakah Kak? Pertanyaan terus pilihannya A dan B. Terus jawabannya A, saya ingin teman-teman memberi dorongan kepada saya ketika gagal. Saya ingin berhasil dalam apa yang saya lakukan. Ada sayang. Dan kita sudah masuk gitu kemarin. Di playlist mungkin ada. Oke, teman-teman. Itu nama alat tesnya adalah EPPS dan Papikostik. EPPS dia 225 soal, Papikostik dia ada 90 soal. Yang 16 personalities dikerjakan di mana, Kak? Cari di Google, sayang, di Google ada. Nanti yang warna ungu dia. Kalau kalian klik, dia keluarnya warna ungu. Kak, soalnya nanti memang 400-an lebih ya, Kak. Iya, kalau untuk Keswa dia 567. Udah pasti, nggak mungkin di-cut, dipotong. Karena itu alat tes asli. Begitu teman-teman. Jadi Pani ada kemungkinan dia memang keluar, tapi mungkin mereka tidak pakai keseluruhannya. Mungkin yang dipakai hanya yang 90 soal saja. Trik pengerjaannya bagaimana Kak? Sudah ada di dalam playlist. Nanti kalau misalnya memang agak mengalami kesulitan atau kebingungan, chat aja ke grup. Nanti yang di grup dikirimin sama admin. Kakak bantu jawab. Oke? Lagi teman-teman, adakah yang mau ditanyakan? Aman? Oke Kak, terima kasih. Terima kasih kembali teman-teman. Lagi-lagi tidak akan ada habisnya. Kakak akan senantiasa mendoakan kalian. Semoga mendapatkan hasil terbaik di tahun ini yaitu kelulusan. Kakak berharap semua yang join dan semua yang mendaftar, semua yang berusaha, semua yang berdoa bisa lulus sesuai dengan program studi yang dia inginkan di tahun ini di Universitas Pertahanan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih teman-teman seluruhnya. Lagi-lagi terima kasih sudah mau belajar. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di momen yang terbaik bagi kalian semuanya. Amin. Kakak akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.